Iya, oke teman-teman, selamat berakhir pekan. Ya, sudah saatnya kita membahas soal-soal dari latihan soal kemarin ya, minggu kemarin yang sudah saya kirimkan di grup ya, dua latihan soal. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas, saya tampilkan dulu ya latihan soalnya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya, teman-teman. Di dalam nomor 1, kalau kita lihat sudah ada subjek ya di sini. Subjeknya ada recurrent bacterial meningitis, kemudian verbnya ada may be caused, terus di sebelah kanan itu ada either, namun ternyata either-nya tidak dipasangkan dengan pasangannya ya, padahal either ini memiliki pasangan or ya, bukan nor. Nah, jadi ingat-ingat teman-teman, either itu pasangannya or, sedangkan yang ada n-nya ya, neither itu pasangannya nor. Terus not only itu pasangannya but also, kalau both itu pasangannya and. Jadi tinggal dibuang n-nya saja ya menjadi or. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2 ya teman-teman. Oke, di dalam nomor 2 sudah ada subjek the zygote ya. Kemudian di sini ada verb yaitu spends. Subjeknya singular ya, berarti verbnya ini sudah benar, suka S yang alpha ini. Terus kemudian di sebelah kanan ada several ya. Several itu adalah quantifier yang menunjukkan jumlah benda yang plural atau jamak ya. Jadi bendanya harus apa, several ini harus bertemu dengan benda yang banyak, lebih dari satu. Nah, coba kita lihat dulu kata benda yang jatuh setelah several. Ternyata kata benda yang jatuh setelah several ini time aja ya, nggak ada S-nya. Padahal harusnya several itu harus berpasangan dengan non-plural. Berarti kita tambahkan S ya di sebelah kanannya time. Several times. Oke. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Oke, di dalam nomor 3 itu ada subjek blastocyst. Ya. Kemudian di sana ada verb yaitu begins. Kemudian di sebelah kanan ada preposisi yaitu during. Ya. During itu adalah preposisi. Dia tidak boleh bertemu dengan subject verb. Tapi di dalam kalimat ini duringnya malah ketemu sama subject verb. Coba teman-teman lihat. Sebelah kanannya during ya. Di situ ada a fluid-filled cavity. Ya kan? Ini subjek, noun phrase sebagai subjek. Terus setelah si noun phrase ini, setelah subjek ini muncul satu verb, yaitu opens. Nah, ini kan nggak boleh. Nah, yang namanya preposisi itu nggak boleh ketemu sama subjek verb ya. Preposisi ketemunya sama apa? Sama keluarga besarnya noun ya, seperti noun, pronoun, noun phrase, noun clause ya kan, gerund. Nah, itu ketemunya sama beberapa hal itu kalau preposisi. Nah, sementara kalau yang ketemu sama subject verb itu adalah conjunction ya. Nah, conjunction yang biasanya itu bertentangan atau apa namanya, berkaitan dengan during atau bertentangan dengan during itu adalah conjunction when atau while. Berarti delta ini silakan teman-teman ganti menjadi when atau while ya. Oke, when atau while itu ketemunya sama subject verb. Kalau during atau for, dia ketemunya sama keluarganya noun ya. Oke, di sini ada verb opens. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 4. Di dalam nomor 4, ini ada subjek the surface of endometrium. Endometrium ya. Kemudian verbnya itu ada produces. Terus di sana ada noun yang setelahnya itu ada conjunction ya. Nah, ketika teman-teman menjumpai ada conjunction, terus kemudian ada verb di sebelah kanannya, ini namanya kalimat adjective clause ya. Ingat, conjunction ini dia akan menjelaskan noun yang jatuh sebelumnya. Oke, kita lihat noun yang jatuh sebelum conjunction who. Ada noun apa di sana? Ada noun cell. Ya, noun cell ya ini. Cell itu orang atau benda. Ayo, cell itu orang atau benda-benda kan? Boleh nggak benda dijelaskan pakai conjunction who? Padahal kita tahu ya, conjunction who itu merupakan conjunction yang
digunakan untuk menjelaskan orang atau bisa profesi ya atau pekerjaan. Nah, berarti karena di sini kata benda ya kan, selnya ini adalah benda bukan orang, maka conjunction-nya ini yang salah ya. Berarti conjunction-nya ini harus kita ganti menjadi apa? Menjadi which atau that ya. Kalau who sama whom itu dipakai buat orang, kalau which sama that itu dipakai buat benda. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 5 ya. The most common sequence, ini subjeknya, langsung ketemu sama verb ya, yaitu begins. Ya. Begins ini punya ketemu sama preposisi ya. Nah, tapi preposisinya tuh nggak pas ya, kurang tepat. Nah, begins itu adalah verb yang bertemu dengan preposisi, tapi preposisinya bukan by ya. Berarti yang benar apa dong preposisinya? Begin itu bertemunya dengan preposisi with ya. Begin with, bukan begin by. Jadi by-nya silahkan teman-teman ganti menjadi with. Oke, lanjut nomor 6. Subjeknya itu pigs ya, babi. Kemudian verb-nya di sana ada are. Ada satu conjunction and, maka di sebelah kanannya pasti juga ada verb lagi, yaitu are used. Nih ya, ada dua verb, are sama are used, dihubungkan dengan satu conjunction and. Nah, kira-kira mana yang salah? Medical bener ya, medical ini adjective ketemu sama noun, research. Nggak ada masalah. Terus are tadi juga sudah sesuai sama pigs-nya ya kan. Pigs-nya tadi subjeknya plural. Frequently ini juga sudah benar. Ingat setiap ada auxiliary is MR ya kan. Kalau ketemu sama verb 3, maka yang boleh jatuh di tengah-tengahnya itu adalah adverb. Ini juga udah benar ya Charlie. Oke, berarti satu-satunya jawaban yang salah itu adalah alpha. Kenapa alpha salah? Oke, teman-teman harus ingat ya, susunan yang tepat ketika teman-teman menjumpai adanya adjective sama adverb yang bersebelahan, itu yang berdiri duluan itu harusnya adverb ya, bukan adjective. Ya, jadi kayak very beautiful. Nah, itu kan yang berdiri duluan kan very-nya ya kan, adverb-nya, bukan beautiful-nya. Berarti adverb duluan baru adjective. Nah, di sini similar itu kelas katanya adjektif ya. Similarly ya kan? Similarnya adjektif. Nah, sedangkan biologically itu kelas katanya adverb. Berarti kalau harus adverb dulu baru adjektif berarti ini salah kan? Kebalik kan? Similarnya malah di depan, biologically-nya malah di belakang. Ya udah tinggal dibalik aja susunannya ya. Kita pindahkan ke belakang. Si biologically menjadi di depan ya, jatuh sebelum si adjektifnya, si similarnya, oke? Oke, lanjut ke nomor 7 ya. Oke, di dalam nomor 7 itu ada the most oldest. Nah, coba cermati teman-teman. Most sama EST itu kan ciri-ciri dari comparison degree ya, perbandingan dalam bahasa Inggris, tapi dia masuk ke kelompoknya superlatif ya. Superlatif tuh yang bermakna paling gitu loh, yang paling indah gitu kan, paling tinggi. Nah, paling tua. Nah, ini kan ada oldest. Old kata apa? Asalnya dari adjektif dengan satu suku kata ya, satu syllable old. Nah, sedangkan aturan di dalam comparison degree yang superlatif ya, superlatif degree itu kalau adjektifnya itu terdiri dari satu suku kata, maka cukup ditambahkan est saja, tidak perlu dikasih tambahan most. Most itu hanya dipakai kalau adjektifnya lebih dari satu suku kata. Ya udah, berarti tinggal yang alfa ini tinggal most-nya dibuang saja ya. Cukup the oldest aja. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Di dalam nomor 8 itu sudah ada subjek infrared radiation. Kemudian kita lihat juga di sebelah kanannya juga sudah ada verb ya, is discovered. Namun di sebelah kanannya itu ada time signal lampau, teman-teman. Ada keterangan waktu lampau, di mana ketika teman-teman menjumpai keterangan waktu lampau, maka kita nggak boleh pakai tenses simple present. Kita harus pakai tenses simple past ya. Ini ada in,
1800 ya, pada tahun 1800. Ini kan udah lama banget ya. Oke, berarti kalau di sini ada keterangan waktu lampau, maka is-nya harusnya kita ubah menjadi was. Ya. Is and are itu buat present, kalau was sama were itu buat past ya. Oke, lanjut. Masih gampang ya. Nomor 9. The vibrational motions of engines, electric motors, or any mechanical device. Nah, ini kan kalau ada koma ini kan nyambung jadi satu ya. Ini subjeknya panjang banget ya, karena ada koma sampai sini masih subjek, sampai operation, sampai bawah ini. Sedangkan verbnya itu yang di sini nih, are unwanted. Ya kan? Ini auxiliary, ini verb 3-nya. Nah, kita lihat dulu. Vibrational itu kan kelas katanya adjektif ya. Electric atau electrical itu juga adjektif. Nah, kadang-kadang teman-teman kejebaknya di sini menganggap bahwa elektrik kok nggak ada alnya sendirian gitu kan? Berarti dia dong yang salah. Nggak juga ya. Jadi elektrik itu sama seperti electrical, sama kayak mathematical itu sama-sama adjektif ya. Mathematical itu sama-sama adjektif. Kalau mathematically, nah itu baru adverb. Jadi antara vibrational kemudian electric sama mechanical ini kelas katanya sudah sama ya, adjektif dihubungkan dengan kata penghubung or. Nah, kira-kira mana nih yang salah? Jawaban yang salah itu yang delta ya, teman-teman ya. Jangan kejebak. Mentang-mentang tadi elektriknya nggak ada alnya, jangan langsung disalahkan. Tapi teman-teman harus ingat-ingat, pokoknya yang berakhiran IC sama al itu masuk, dua-duanya adalah adjektif. Nah, berarti yang salah adalah yang delta ya. Kenapa delta salah? Seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika di sebelah kiri itu ada verb auxiliary, sebelah kanan ada verb 3, maka yang boleh jatuh di tengah-tengahnya, boleh jadi pelakor di antara keduanya itu adalah adverb. Berarti tipikalnya silakan ditambahkan ly ya, biar dia jadi adverb. Oke, kita lihat lagi ya nomor 10. Di dalam nomor 10 udah ada subjek, yaitu the origins of the, apa ini bacanya? Dulcian mungkin ya. Terus verbnya itu ada is. Lalu di tengah-tengah di sini ada conjunction but ya. Pasti ada subject verb lagi ya. Di sini ada subject verb lagi ya, yaitu it was. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya, di sini masih ada keterangan waktu. Keterangan waktunya lampau. Pokoknya kalau ada TH-TH, senturi-senturi itu ya, tahun-tahun yang udah berlalu ya zaman dulu, jangan lupa dicek verbnya. Verbnya itu harus pakai simple past. Maka is yang di sini seharusnya menjadi was ya. Di belakang aja udah ada tuh tandanya tuh. Setelah it di belakang kan ada was juga ya kan. Yang di depan malah pakai is. Maka yang di depan seharusnya kita ganti menjadi was juga. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Di dalam nomor 11 ini sudah ada subjek ya. Subjeknya dilute solutions of silver nitrate and another silver compounds. Nah, ini subjeknya sampai compounds ini ya. Terus verbnya ada are used. Oke, are-nya benar ya, karena di sini solutions-nya tadi plural, subjeknya tadi yang di paling depan plural, berarti sudah benar are used, Charlie ini. Kemudian disinfektan juga nggak masalah, dia plural juga sama kayak microbiocides. Nah, berarti yang salah itu adalah bravo, teman-teman ya. Kenapa bravo itu salah? Masih ingat aturan penggunaan another sama other? Another itu pasangannya adalah noun singular. Sedangkan other itu dipasangkan dengan noun plural. Kita lihat dulu nih nounnya. Nounnya ini adalah silver compounds. Compounds-nya berakhiran S. Nih, ya kan? Ada S-nya kan? Berarti cocok nggak kalau pakai another, pakai A? Another. Nggak cocok kan? Harusnya pakai A, other ya. N-nya dibuang aja. Oke. Gampang-gampang ya. Lanjut, nomor 12. Subjeknya ini ya, the demand for
precious metals, kemudian verbnya is driven. Nah, di sini kan ada not only. Sudah saya bilang tadi di awal ya, not only itu pasangannya adalah but also. Nah, ini sering banget nih muncul di soal TOEFL. Biasanya not only itu dijebak dengan and also gitu kan. Tidak hanya ini dan juga ini kan, kalau diartikan kan kayak enak gitu kan. Padahal aturannya nggak boleh seperti itu ya. Sudah ada gandengannya, sudah ada pasangannya masing-masing ya. Kalau not only itu pasangannya pasti but also ya. And-nya silahkan diganti dengan but. Oke, kemudian nomor 13. Platinum itu subjeknya, kemudian has itu verbnya. Remarkable itu adjektif ya. Nah, setelah adjektif itu ada verb lagi. Terus di belakang ada satu conjunction dan ada satu verb lagi. Berarti kalau kita hitung, ada berapa ini jumlah verbnya? Ada 3 kan? Ada has, ada resist, dan ada is ya. Boleh nggak 3 verb padahal konjungsinya cuma 1, cuma and? Nggak boleh kan? Berarti ini kalimatnya kelebihan 1 verb. Kira-kira mana nih yang salah? Oke, kita lihat dulu ya. Setelah platinum, setelah subjek kan udah ada verb. Sesuatu yang jatuh setelah verb itu pasti biasanya berupa noun dan keluarga besarnya ya. Kita lihat, remarkable itu kan kelas katanya adjektif. Ingat, adjektif itu ketemunya sama noun ya, teman-teman, bukan sama verb. Nggak boleh adjektif ketemu sama verb seperti ini ya. Oke, berarti karena resist ini kelas katanya adalah verb, biar dia jadi noun, jadinya apa? Diubah jadi apa? Diubah jadi resistance ya. Tulisannya resistance ya. Distant ya kan? Kalau mau dijadikan noun kan jadi distance ya kan? Oke, bentar saya pindahkan dulu ke bawah biar rapi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi karena remarkable itu adjektif itu harus bertemu dengan noun ya. Karena dia fungsinya adalah menjelaskan noun, maka si resistnya tadi harusnya kita ubah menjadi noun ya. Tambahkan ance di belakangnya. Oke, kemudian kita lihat nomor 14. Subjeknya itu adalah corrosion. Kemudian verbnya itu ada is. Terus bravo itu conjunction ya, ada conjunction that di sana. Kemudian setelah conjunction ada verb converts, ini jelas adjective clause. Ada satu conjunction dengan 2 verb, is sama converts, berarti sudah benar ya. Oke, kalimatnya udah pas ini secara susunan subject verbnya. Kira-kira mana yang salah? Ini nih, kalau nggak jeli ini pasti susah banget ya, karena kalau dibaca kan kayak udah bener aja gitu, unnatural. Padahal natural itu kan huruf konsonan. Huruf konsonan boleh nggak pakai n? Nggak boleh kan? Ini kalau sekilas gitu kan, mata kita tuh kadang kalau cepet-cepet tuh kadang nggak sadar kalau ini yang salah gitu kan. Kadang yang hal-hal sepele ini kita kadang terkecoh, kita mikir mana ya, kalinya alfa bener deh. Mungkin Bravo Cade sama Delta, padahal yang salah yang alfa malah yang terlihat sepele gitu kan, sekecil itu gitu kan. Kadang itu yang kadang kita tuh nggak fokus, kalau nggak fokus itu pasti kadang kita bisa terjebak di jawaban yang salah ya. Ingat, huruf konsonan pakai artikel e, huruf vokal pakai artikel n. Jadi n-nya, huruf n-nya silakan dibuang aja ya. Jadi e spasi natural process ya. Oke, terakhir nomor 15. Despite ini preposition, kemudian di sebelah kanannya ada oxidation reactions, ini subjeknya ya. Terus verbnya ada are associated. Oke, sudah ada subjek, sudah ada verb. Terus ada subjek lagi itu di bawah ya, oksigen sama is not included. Oke, berarti ada 2 subjek, ada 2 verb dong, ya kan? Subjek yang pertama oxidation reaction, subjek yang kedua oksigen. Verb yang pertama itu are associated, verb yang kedua is not included. Kalau di dalam sebuah kalimat itu ada 2 subjek, 2 verb, seharusnya ada apa teman-teman di dalamnya? Seharusnya ada 1 conjunction. Nah, teman-teman menemukan nggak adanya 1 conjunction di dalam kalimat ini? Nggak ada kan dari awal sampai akhir tadi ya kan? Despite oxidation reactions are commonly associated with the formation of oxides from oxygen molecules,
koma gitu kan, oxygen is not necessarily included in such reaction. Tuh, nggak ada conjunction sama sekali ya di dalam kalimat ini ya. Berarti yang salah itu adalah alpha, ya kan? Despite itu kan preposisi. Preposisi kan nggak boleh ketemu sama subject verb, ya. Preposisi ketemunya sama keluarga besarnya noun. Yang boleh ketemu sama subject verb itu conjunction. Nah, conjunction yang berhubungan atau selalu bertentangan dengan despite itu ada dua ya. Ada although atau even though. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Silakan dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau boleh jawab saya langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.